Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hadi Mustafa, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pacitan akan mempresentasikan tentang tugas modul 1.2 A6 tentang demonstrasi kontekstual, nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu adalah ada 5 yang perlu kita kuasai. Yang pertama ini adalah berpihak pada murid, kemudian inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Ini adalah hal yang pokok yang harus dikuasai untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada lewat bidang pendidikan. Kemudian kekuatan-kekuatan yang perlu dimiliki ini adalah tadi berpihak pada murid, ini adalah mendukung bakat dan minat dari anak, sehingga sebelum mengajar ini kita harus mengetahui bakat dan minatnya, apa kelebihan dan kekurangan dari anak tersebut. Kemudian mandiri, mempunyai inisiatif, kemudian reflektif, jadi mampu menyelesaikan masalah, kemudian kolaboratif, bekerja sama, dan mampu berkomunikasi dengan baik, serta inovatif, jadi adaptif, kreatif, dan modifikasi. Ini sangat penting sekali dan menjadi sebuah kekuatan, nilai yang perlu dimiliki. Kemudian peran dari guru penggerak, ya, ini pemimpin pembelajaran, ini adalah hal yang utama. Jadi guru ini adalah sebagai sutradara yang membuat skenario bagaimana pembelajaran di kelas yang menyenangkan, tidak membosankan, materi ini dapat diterima dengan baik, sikap dan perilaku yang baik, ini dengan harapan hasil akhir ini juga baik. Ini adalah dokumen-dokumen dari kegiatan kepemimpinan pembelajaran. Jadi ini ada kegiatan O2SN, kegiatan pramuka, dan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif di dalam kelas. Kemudian ini penyampaian rapot hasil akhir ini di Museum Bapak SBY. Kemudian guru, ya ini juga sebagai coach, ya, jadi pelatih bagi guru lain, memberikan pemahaman pada guru lain tentang program guru penggerak, penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian melatih ilmu dan keterampilan tertentu sesuai bakat dan minat dari anak, sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian ini adalah foto dokumen dari kegiatan-kegiatan kolaborasi dengan guru lain untuk menyelesaikan beberapa hal tentang kegiatan pembelajaran, saling memberi masukan, saran untuk kesempurnaan. Kemudian mendorong untuk kolaborasi, ini adalah mampu bekerja sama dengan orang lain, orang tua, siswa untuk memotivasi anak. Jadi memotivasi ini sangat penting sekali untuk selalu memberikan semangat kepada peserta didik. Kemudian dapat menyelesaikan masalah siswa dengan kerjasama antar wali kelas, guru bimbingan, konseling. Kemudian melakukan MOU dengan Polsek, Puskesmas, kecamatan, dan desa. Jika ada kegiatan-kegiatan yang sinergi, semua stakeholder ini bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dengan baik. Misalkan dengan Polsek ini tentang kedisiplinan siswa, tentang keamanan, kemudian dengan Puskesmas ini dengan para dokter bidan yang ada, melakukan imunisasi, kemudian pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kemudian dengan kecamatan, ini berkaitan dengan regulasi, dengan desa, juga ini komitmen bekerja sama untuk bagaimana di rumah anak-anak ini dilakukan kegiatan pengawasan oleh desa sehingga anak selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ini adalah foto-foto untuk kolaborasi ini di kecamatan, ya, kemudian dengan pemerintah desa, kemudian dari Puskesmas dan lain sebagainya. Ini adalah untuk bagaimana kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik untuk
mewujudkan pendidikan yang bagus. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu melatih anak untuk berani berbicara di depan kelas. Kemudian melatih siswa menjadi petugas upacara, kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan kegiatan P5 ini untuk kemandirian siswa. Jadi murid ini dilatih untuk menjadi pemimpin, sehingga ke depan ini tidak menjadi orang yang kurang berpengalaman, sehingga anak-anak menjadi anak yang pandai, bisa berkolaborasi dan bisa menyesuaikan dengan zaman, sehingga tidak ketinggalan dengan adanya teknologi informasi yang ada. Ini adalah foto-fotonya kegiatan mewujudkan kepemimpinan murid. Ada anak yang lomba 2SN, kemudian kegiatan keagamaan, anak-anak latihan untuk mengoperasikan komputer, kemudian sholat 5 waktu untuk beribadah, kemudian kegiatan out class, kegiatan yang di luar kelas. Kemudian ini yang kelima adalah penggerakkan komunitas praktisi, jadi mengikuti organisasi sesuai dengan profesi, misalkan ada PGRI, KKG, MG, MP, MKKS. Kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memberi sosialisasi atau wawasan kepada siswa. Kemudian kekuatan dari praktisi ini ada banyak sekali hal-hal yang perlu dikomunikasikan, diselesaikan bersama apa yang menjadi permasalahan. Kemudian kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh anggota, kalau di sekolah ini apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu guru, kekuatan dari kepala sekolah, tenaga pendidik dan non-pendidik. Nah, ini kita potensinya kita kembangkan dan membimbing siswa sesuai dengan kodratnya. Kemudian ini berpihak pada murid, ini sangat penting sekali karena pembelajaran saat ini adalah merdeka belajar, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid adalah yang memandang setiap murid ini memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga pengetahuan sikap dan perilaku ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dari minat murid. Dokumentasi untuk kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian di sekolah saya ini ada program-program untuk bagaimana kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang pertama adalah kegiatan Gemejer, yaitu kegiatan gerakan membaca dan cerita. Ini dilakukan saat sebelum pembelajaran dimulai. Anak membaca, kemudian menceritakan apa yang dibaca. Kemudian ada program akrab. Ini adalah ditujukan untuk Bapak Ibu guru. Jadi aksi Rabu berbagi, ini guru-guru sering memberikan informasi, materi-materi yang nanti di-sharing untuk didistribusikan atau diajarkan pada siswa. Kemudian program Jumat Berkah, ini mengumpulkan uang untuk digunakan untuk kegiatan sosial. Kemudian pembiasaan sholat duha dan hafalan dilakukan setiap pagi hari, kemudian pramuka setiap Jumat sore, kemudian ekstra olahraga ini Selasa sore, kemudian madrasah diniyah ini adalah hari Senin, Rabu, dan Kamis. Ini adalah program aksi nyata yang diterapkan di sekolah kami di SDN 3 Candi. Kemudian dari hal yang ini, ruang kolaborasi, bahwa guru penggerak ini harus mempunyai nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru harus dapat mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Kemudian pembelajaran berpihak pada murid adalah pembelajaran yang memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda, dan tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi murid. Kemudian pada kegiatan karya, ini dari sampah plastik sudah menerapkan nilai-nilai berpihak pada murid, karena karya ini dibuat oleh murid sesuai dengan kreativitas. Karena saat ini misalkan sampah plastik ini menjadi masalah yang besar di sekolah, sehingga sampah plastik ini harus dikelola dengan baik. Karena saat ini banyak sekali jajan, kemudian makanan dibungkus dengan plastik.
ini harus kita manfaatkan sehingga semua yang ada di sekolah ini bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.